Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan hadatul muazzam al karam qur'akum para sahabat sini syam sahib wafatajil arifin Allah ta'ala anhu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung Pangsaba Anom menjelaskan mengenai faidah talqin. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu hadhihi al-kalimah at-tayyibah lis-sahabati radhiyallahu anhum li tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila al-hadrah al-ilahiyyah was-sa'adah al-qudsiyah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan kalimat tayyibah itu, yaitu zikir jahar dan zikir hobi kepada para sahabat adalah untuk membersihkan hati mereka. Yang kedua, untuk mensucikan jiwa mereka. Yang ketiga, untuk menyampaikan mereka kehadiran ilahi. Dan yang keempat adalah untuk menyampaikan mereka ke kebahagiaan yang kudus. Jadi ada 4 faedah talqin ya Bapak Ibu. Pertama, membersihkan hati mereka. Karena hati itu ibarat gudang memori ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita zikir jahar atau zikir khafi di dalam meditasi tawajuh yang lama, nah itu kan nanti akan bermunculan sendiri macam-macam pikiran. Nah ini sumbernya adalah gudang hati kita, gudang batin bawah sadar kita. Nah ini kan sampah-sampah batin kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kalau waktu zikir jahar itu ada banyak pikiran-pikiran bawah sadar yang muncul di langit pikiran. Ada banyak memori-memori negatif, apalagi ya memori trauma, memori kemarahan, memori-memori yang menggelisahkan, memori-memori intelektual, memori-memori yang kelihatannya baik dan bagus, ilusi-ilusi cahaya, ilusi-ilusi aroma, ilusi-ilusi tempat. Ada juga ilusi-ilusi yang menyeramkan ya, seperti makhluk datang tapi tidak jelas, ada yang berjalan-jalan di atas kulit, rasanya itu waktu zikir jahar atau zikir hobi yang lama itu ya. Jadi macam-macam kadang-kadang kita rasakan, ada banyak muncul kilesa, ilusi, khurafat dan tahayul di langit pikiran kita. Begitu saja ketika kita sedang berzikir jahar dan zikir hobi utamanya, maka itu semua adalah memori yang muncul dari dalam hati kita sendiri, pantulan batin kita. Jadi pikiran-pikiran yang muncul begitu saja itu adalah simpanan-simpanan kita sendiri yang selama ini masih tersimpan di gudang batin bawah sadar istilahnya ya. Memori-memori bawah sadar inilah yang selama ini telah menjadi sampah atau kotoran di ruang hati kita, sehingga kehidupan kita menjadi dekat dengan kegelisahan, dekat dengan penderitaan. Kok susah banget sih bahagia, orang lain bahagia, kok aku menderita terus? Itu karena hati kita tanpa kita sadari telah menyimpan banyak kotoran-kotoran yang tidak penting. Ada kilesa, ilusi, khurafat dan tahayul di dalam wadah hati kita itu ya Bapak Ibu. Karena hati itu kan awalnya bersih ya Bapak Ibu, belum ada sampahnya, belum ada kotorannya, gudang baru, belum ada isinya, masih bersih. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kita mulai mengisi wadah hati kita itu. Apalagi kita sering mendapatkan banyak kekecewaan, kemarahan, trauma, dan pengalaman-pengalaman kecewa lainnya. Maka kemudian tanpa sadar kita menyimpan kenangannya, menyimpan memorinya di gudang hati bawah sadar kita. Nah itulah tadi waktu zikir muncul macam-macam pikiran, macam-macam memori, macam-macam kenangan. Semuanya itu adalah simpanan kita sendiri yang seringkali kita tanpa sadar telah menyimpannya di gudang batin bawah sadar kita. Dimarah orang, kita sakit hati, kita menyimpan sakit hatinya itu, memori kemarahan itu. Kecewa karena putus cinta, kita tidak membuangnya, tapi kebanyakan kita melupakannya. Tetapi memorinya masih kita simpan di gudang batin bawah sadar kita, yang nanti akan muncul begitu saja ketika kita masuk ke dalam kondisi trans bawah sadar. Utamanya adalah ketika kita sedang zikir jahar dan zikir hobi itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berzikir jahar atau berzikir hobi yang lama, itu banyak ganjalannya. Ingatan kita itu tidak lurus mulus ke zikir hobi misalnya ya. Pikiran kita goplah, ingatan ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul. Maka ini merupakan tanda-tanda pasti
adanya kotoran-kotoran, sampah-sampah memori di gudang batin terdalam kita. Maka inilah faedah talqin yang pertama. Dengan talqin, dengan zikir jahar dan zikir hobi, kita membersihkan sampah-sampah memori bawah sadar itu. Zikir jahar yang kasar untuk sampah-sampah batin yang kasar, besar, dan dominan. Sedangkan zikir hobi yang halus untuk sampah-sampah batin yang halus, bahkan yang sangat halus sekali ya Bapak Ibu. Nah itu yang pertama ya Bapak Ibu, litasfiyati qulubihim, untuk membersihkan hati dari sampah-sampah memori bawah sadar. Kemudian yang kedua, talqin juga berfungsi untuk litazkiyati nufusihim, untuk membersihkan jiwa kita. Jadi kalau tadi tahapan untuk membersihkan hati, maka di tahapan ini kita membersihkan atau mensucikan jiwa. Nah ini tahapannya ya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena jiwa itu sangat luas. Hati tadi bagian kecil dari jiwa. Nah kalau pakai istilah psikologi kita agak mudah memahaminya ya. Di dalam diri kita itu kan ada 3 anasir di dalam psikologi itu ya, yaitu ada body, badan, ada soul, yaitu jiwa, ada spirit atau ruh. Nah di dalam soul, di dalam jiwa itu ada mind, minda kata orang Sunda ya. Mind atau minda ini adalah hati kita, wadah pikiran kita, wadah ingatan kita. Dan mind ini merupakan bagian dari soul. Istilah lainnya, hati merupakan bagian dari jiwa. Jadi kalau kita ibaratkan badan, nah itu pusat badan adalah jantung. Kata Nabi, kalau baik jantungnya, baik pula seluruh jasad. Kalau sakit jantungnya, sakit pula seluruh jasad ya. Jadi jantung itu adalah pusat tubuh. Maka kita menyehatkan jantung, menyembuhkan jantung. Untuk apa? Karena bila jantung sehat, sehat pula seluruh badan. Bila jantung sakit, sakit pula seluruh badan. Tetapi kan walaupun jantung ini pusat badan kita, tetapi kan jantung ini hanya bagian kecil dari badan. Walaupun fungsinya itu luar biasa sekali bagi tubuh atau badan kita ya. Di samping jantung ada banyak anggota-anggota tubuh lainnya. Ada kaki, tangan, mata, belum lagi organ-organ di dalam tubuh kita. Nah ini artinya Bapak Ibu sekalian, ditazkiyati nufusihim, membersihkan jiwa, ini adalah pembersihan total pada tubuh ruhaniah kita secara komprehensif, secara keseluruhan. Dan Alhamdulillah perihal ini ternyata telah dijelaskan secara lengkap loh Bapak Ibu oleh Pangersa Abah Anom di dalam diagram Latifah 7, yang di dalamnya kan ada 7 lapisan nafsu litazkiyati nufusihim. Jadi ada 7 lapisan nafsu, yaitu nafsu ammara, lawwama, sawiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Contoh, nafsu radiyah misalnya, ini kan anggotanya ada husnul khuluq, akhlak yang baik, tarku ma siwallah, meninggalkan apapun selain Allah, al-lutfu bil khalqi, lembut kepada semua makhluk, hamluhum ala shalah, membawa mereka, menggiring mereka kepada kebaikan, as-safhu an dzunubihim, memaafkan segala kesalahan mereka, hubbuhum lahum, mencintai mereka demi mereka, al-mailu ilaihim, dan memiliki kecenderungan kepada mereka, yaitu kecenderungan-kecenderungan yang baik, yang positif untuk mereka. Nah ini kan nafsu-nafsu baik ya Bapak Ibu, nafsu radiyah. Nah Bapak Ibu, ini pun harus dibersihkan. Tetapi kan ini nafsu-nafsu yang baik. Iya, nafsu-nafsu yang baik pun harus dibersihkan. Maka di dalam kitab Sirrul Asrar ada kaidah, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang-orang baik merupakan keburukan bagi orang-orang yang dekat, orang-orang qurbah. Jadi ini kebaikan nafsu radiyah, tetapi bagi orang-orang qurbah ini kejelekan. Kenapa disebut kejelekan? Karena kemelekatan batin pada nafsu radiyah itu. Nah inilah Bapak Ibu. Jadi kemelekatan pada nafsu radiyah itu yang dibersihkan. Jadi dibersihkan itu agar batin rohaniah terbebas dari kemelekatan pada nafsu radiyah ini. Lalu setelah itu nanti meningkat lagi ke nafsu berikutnya setelah radiyah, yaitu mardiyah. Nanti ditingkatkan lagi berpuncak pada nafsu kamilah. Nah ini ujung perjalanan nafsu ya, nafsu kamilah atau insan kamil. Di situ ada 5 anggotanya, irsyad, ikmal, baqa billah, laduni, dan tajalli. Nah Bapak Ibu sekalian, nafsu kamilah ini pun harus dibersihkan.
dibersihkan dari kemelekatan pada nafsu kamilah itu, dibersihkan dari kemelekatan irsyad, dari kemelekatan ikmal, dari kemelekatan baqa billah, dari kemelekatan laduni, dari kemelekatan tajalli, sehingga batin ruhaninya itu benar-benar tajrid, benar-benar mukhlas, benar-benar telanjang, benar-benar terbebaskan, terlepaskan, tercerahkan. Maka dengan batin ruhaniah yang telanjang, mukhlas, terbebaskan, tercerahkan itu, seorang salik pun masuk ke tahapan berikutnya dari faidah talqin tadi, yaitu wa yusalihim ilal hadrah al-ilahiyah, sampai ke hadirat ilahi, sampai kepada Allah, wusul kepada Allah. Istilah lainnya ya, Allah yang seperti apa? Yaitu Allah yang dia laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah yang maha tak terimajinasikan, tidak ada yang serupa dengan dia, namun dia aqrab ilaihi min hablil warid, tetapi Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, ini sedikit sudah saya jelaskan perihal ini di episode sebelumnya ya Bapak Ibu, di episode 82 dari Bayan Miftahus Sudur ini. Jadi Bapak Ibu, ternyata perjalanan spiritual itu sampai di sini belum selesai. Wusul kepada Allah itu bukan akhir perjalanan, karena setelah tahapan ini masih ada satu lagi berkah talqin itu yang merupakan dari kelanjutan dari wusul kepada Allah ini, yaitu apa? Yaitu as-sa'adah al-qudsiyah, kebahagiaan yang kudus. Insyaallah perihal ini akan kita pelajari di video berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Hadratul Mu'azzam wal Mukarram Guru Agung Parsalabana Sayyidi Syamul Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.